di tanah datar, kalau ada wirid subuh, berapa yang datang? Jujur saja. Mana alim ulama nagari tanah datar? Mana alim ulama Minangkabau? Mana masjid orang Minangkabau yang rami waktu subuh? Nyaris cuma cerita dulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di awal majelis ini perkenankan saya memohon izin untuk ta'aruf. Kenapa dalam spanduk itu saya disebut Ustadz Viral yang membahas tentang keminangan orang Minang. Kenapa sih keminangan orang Minang itu? Saya ini memang kelahiran kota Medan, lahir besar di Medan, dan alhamdulillah kedua orang tua saya berasal daripada kota Pariaman. Ibu sukunya Tanjung, ayah sukunya Mandailiang. Setelah gempa 2009 saya baru hijrah dari Medan ke Pariaman. Berawal daripada renungan saya di tahun 2000. Ketika saya masih di Medan, tahun 2000 saya pulang kampung ke Pariaman ingin mengerjakan sholat subuh. Mirisnya ketika waktu sholat subuh itu warga desa tidak ada yang ke surau. Kita orang rantau, kita yang buka surau. Hidupkan lampu, buka pintu, hidupkan lampu. Lihat tikar berserakan, lantai tebal dengan abu, di atap banyak sarang laba-laba, di ujung surau di dalam itu berserak kertas BT. Ketika itu tasirok jantung ambo. Saya bergumam dalam hati, ya Allah ya Rabbi. Sejak tahun 95 selagi lajang saya berdakwah ke negeri orang. Di Cilacap sudah pernah, di Medan, di Mandailing Natal, di Aceh, sampai ke Malaysia. Orang bilang orang Minang itu agamanya kuat. Orang bilang kalau orang Minang pasti Islam. Tapi jangan lupa, itu dulu orang Minang pasti Islam itu dulu. Tahu enggak Bapak Ibu sekalian, orang Minang sekarang sudah banyak yang jadi pendeta. Pernah dengar? Siapa namanya Pak? Yanwardi Koto, orang Lubuk Basuang, pendeta, punya gereja di Jakarta, gereja di Mangga Dua, gereja orang Minangkabau. Jadi dulu pemuda lalu di surau dulu. Dulu falsafah kita orang Minang, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, sarak mengata, adat memakai, itu dulu. Apa iya? Sekarang tidak. Makanya saya katakan, kalau laki-laki Minangkabau orang Baradai, panuah surau kokok yo Baradai orang Minangkabau, otak yang banyak kini. Silahkan nenek mama doko sidang ambo silahkan. Orang Minang ini banyak gadang otak. Bukan namu banci orang Minang Pak Ibu ndak. Kecil orang di Facebook, Ustadz Erwin ini baah kok dendam bana orang Minang nyo, bakasam bana orang Minang. Bukan dendam, dek sayang ambo makonyo bantu aku ambo ceramah. Dek apa? Sok jantung ambo setelah ambo tinggal di kampung, jantungan sok jantung. Ndak picayo, raso ndak picayo. Banyak rasul picayo di Medan, Bapak Ibu sekalian,
Dekat saya tinggal Masjid Gang Kuba namanya, Masjid Kuba di jalan utama yang bertembusan dengan Jalan Halat Kota Maksum. Kalau Bapak Ibu pernah ke Kota Medan, dekat Masjid Raya. Wirid subuh dilaksanakan seminggu 3 kali. Wirid subuh. Berapa yang hadir? Tidak banyak, cuman 300 orang. Wirid subuh. Coba tanya di tanah datar, kalau ada wirid subuh, berapa yang datang? Jujur saja. Mana alim ulama Nagari Tanah Datar? Mana alim ulama Minangkabau? Mana masjid orang Minangkabau yang rami waktu subuh? Nyaris cuman cerita dulu. Di Medan kami bertetangga dengan orang Batak Kristen, Cina Kristen. Berbanding banyak jumlah gereja dengan masjid. Tapi alhamdulillah wirid subuh 300 orang yang datang. Di Nagari awak Minangkabau yang punya falsafah Adaik Basandijo Sarak Basandijo Kitabullah, Sarak Mangato Adaik Mamakai Musaji bantu keranda mai kini. Bakok keranda mai istilah kalau dalam sebuah negeri, ini cerita karangan saya aja. Umpama dalam sebuah nagari, wali nagari mengajak rakyatnya, warganya, wahai mari warga nagari, kita berjibaku gotong royong untuk membuat keranda mayit. Yang punya harta sumbangkan hartanya, yang punya pikiran sumbangkan pikirannya, yang punya tenaga sumbangkan tenaganya. Mari kita rancang keranda mayat yang nyaman bagi mayat, pakai spring bed, AC, CCTV, remote control, ya, pakai wifi, ya, supaya nyaman keranda mayatnya di dalam. Akhirnya berjibakulah orang kampung, yang orang kayo puluhan juta pitih dikeluan, yang punya tenaga gotong royong buat itu semacam, yang punya fikir, oh bagusnya begini, hingga jadilah keranda mayat itu. Setelah jadi, apa kata Pak Wali Nagari? Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, keranda mayat selesai. Sekarang siapa yang mau mengisi terlebih dahulu? Siapa yang mau mengisi keranda mayat itu terlebih dahulu? Ada yang mau daftar? Ada yang mau daftar? Yang sumbangannya lebih besar mungkin mau masuk dulu. Yang tenaganya, ya, paluahnya sagadang jaguang ingin masuk dulu. Yang punya rancangan begini kan masuk dulu. Sadonyo tundo batundo. Angkulah dulu. Baitulah nasi Surawawa. Kok kamambanguan dak tangguang orang Minang kok kayo-kayo. Kok kamambangun dak tangguang. Semuanya berjibaku. Tapi setelah selesai, siapa yang ngisi? Siapa yang mengisi surau? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bentuk kesadaran dari KNPI Tanah Datar yang semoga bisa diikuti oleh KNPI seluruh Nagari Minangkabau. Biasanya mohon maaf yang namanya HUT Pemuda itu tak terlepas daripada hiburan. Begitu juga termasuk nanti HUT RI. HUT ke tahun berapa nih Pak RI Pak? 78 79 78. Sudah mulai jalan-jalan di stop untuk minta sumbangan. Apa kegiatan yang dibuat? Panjat pinang. Apalagi organ tunggal. Emang gak ada acara lain selain itu? Pertanyaannya, ketika dibuat organ tunggal, dibuat lomba panjat pinang, berapa banyak pemuda Minangkabau yang sholat?
Panitia tanggung jawab dosa semua peserta. Panitia menanggung dosanya. Termasuk yang memberikan sumbangan untuk panjat pinang dan organ tunggal. Tanggung dosanya. Pertanyaannya, apakah itu untuk menyambut kemerdekaan Indonesia yang dikorbankan darah para pejuang? Mereka para pejuang, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Umar, Pangeran Diponegoro, dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan darahnya menyumbangkan kemerdekaan. Apa yang kita isi dengan kemerdekaan ini hari ini? Dan semoga ini merupakan awal titik balik para pemuda, khususnya pemuda Minangkabau, Babaliak Kasurau. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, seperti mana yang saya sebutkan tadi, walau saya lahir besar di Medan, tapi saya bangga berdarah Minangkabau. Karena cuman orang Minangkabau yang punya falsafah adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah, sarak mengata, adat memakai. Seumpama bentuk masjid kita ini. Di atas itu umpama adat. Pertanyaannya Pak, atap atau adat, bagaimana dia bisa kokoh di atas menutupi masjid ini? Apa yang membuat dia kokoh? Tiang-tiang tonggak-tonggak ini. Adat basandi josa sarak. Ikulah umpama sarak tonggak-tonggak kokoh. Sarak. Sebelum tonggak ditagaan, ana dibuat dulu pondasi. Itulah kitabullah. Jadi maknanya yang saya fahami, jangan sabui-sabui adai Minangkabau santiang. Jangan sabui-sabui adai Minangkabau paling santiang di dunia go. Kalau adai itu tidak sesuai jo syarat. Kalau adai tidak sesuai jo syarat. Kalau sesuai jo syarat, yo santiang ada itu. Tapi kalau tidak sesuai, jangan sabui ada Minangkabau. Malu kita, malu. Jangan sabui syarat. Syarat tu hukum Islam, halal haram, baik buruk. Kalau tidak bersumber daripada kitabullah. Apa kitabullah itu? Al-Quran. Kata Bapak Bupati tadi, pemuda Minang dulu pasti bisa baca Quran, pasti bisa menyolatkan orang tuanya ketika sholat jenazah. Pertanyaannya, bisa tidak diuji hari ini? Berapa banyak pemuda yang santiang baca Quran kini? Kok selama kok MTQ di Papua hanya untuk orang-orang tertentu? Coba mohon maaf. Seluruh anggota KNPI buat MTQ untuk peserta anggota KNPI. Berapa banyak anggota KNPI yang masih santiang baca Quran? Kau bukan gurauan, kau memang harus serius gitu. Kok menyanyi banyak nan santiang. Abah, oh ya abah, cengeng betul. Balagu santiang baca Quran, tabi paluah. Itu tampik lain indah dikoda. Ya. Jadi maknanya kalau memahami falsafah tadi, falsafah itu bagus enggak Pak? Bagus enggak? Bagus. Bangga kita dan harus kita perjuangkan. Tetapi itu dulu. Contoh. Bapak Ibu sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Sepakat tidak? Bu, sepakat enggak sholat hukumnya wajib? Orang sakit boleh enggak tinggal sholat? Hah? Dia enggak boleh berudu, enggak boleh kena air, gimana mau toharoh? Tayamum. Dah tayamum, kiranya enggak taluk tagak. Baka sholat. Duduk paru enggak taluk jo, baalai.
bagolek nak bisa lo mangkit tangan baalai. Jo isyarat matu tetap harus solat, yakin, sepakat. Waktu baralik waktu baralik jadi anak daro, jujur bara banyak anak daro yang solat waktu baralik. Dek pakaian adai tinggal solat. Itu lo adik ke dipanggaan tuh. Dek pakaian adai tinggal solat. Mengaku orang baradai, tak tahu malu, tak tahu duntuang. Para lo suntian daripada solat lai. Bundokan duang menangguang dosa. Lai baradai orang Minangkabau. Kok lai baradai orang Minangkabau? Tak ada yang solat seminggu sekali laki-laki Minangkabau. Tak ada orang Minang solat seminggu sekali. Tak ada laki-laki Minang yang tak puasa Ramadan. Banyak laki-laki Minang tak panuah puasa Ramadan. Caliak. Bisuak karayo kecek orang. Kini orang membantai istilahnya. Pernah caliak Pak Ibu? Ketika panggalih dagiang membantai dagiang, memanggalih dagiang, anan tak jadi? Tak ada rasa malu panggalih dagiang itu marokok di pasar tu. Marokok. Anak ambo pernah mau bawa sebelum Gampo 2009. Ambo diundang khutbah Idul Fitri di Pariaman. Beberapa hari sebelum Lebaran, kamilah tiba di Pariaman. Ambo bawa anak ambo jalan ke Pasi, Kantai, Piaman, Pantai Gondoriah. Sedang perjalanan, apa kata anak ambo yang masih ketiga SD? Abi, beli teh botol lebih. Aus, nak, kita puasa nak. Ini bulan puasa. Itu bapak itu minum teh telur bi. Dia tengok bapak-bapak di pantai yang masang tenda untuk hari Lebaran, yang jual daging, pada merokok, pada minum teh talun, minum teh botol. Kalau anak ambo bertanya di Medan, bisa mau jawab, itu orang Batak Kristen nah. Itu opung Panjaitan Kristen yang merokok itu bulan Ramadan. Tapi kalau di Pariaman anak mau bertanya, ambo jawab. Lah banyak orang Kristen di Pariaman tuh sambil merokok santai junaru dar sobodoso orang. Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Coba buat survei. Buat sensus. Berapa banyak anak daru yang solat waktu baralek? Para luluh, tadi Bapak Ibu sepakat orang sakit wajib solat nak? Walau hanya dengan isyarat mata saja tetap wajib solat. Nah anak daru kenapa tinggal solatnya? Maka kewajiban tamu menyolatkan anak daru. Kenapa begitu? Dek mati kerancaan. Dek mati kerancaan tinggal solat. Mengaku orang Minang tu tak tahu diuntuang. Orang Minang sebenarnya orang yang beradai. Bak kecik kita dulu orang Minang pasti orang Islam. Orang Islam pasti tak pernah tinggal solat walau sakit sekalipun. Itu orang Minang dan sebenarnya. Bukankah kita saat solat membaca Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Mati umpama kita tidur, sebelum kita tidur solat isya. Bangun tidur solat subuh. Hidup mati kita solat. Bagaimana mungkin ada orang Minang tak solat? Bagaimana mungkin orang Minang solat seminggu sekali? Bapak sekalian. Dan
Dan semestinya orang Minang orang yang paling fasih, yang paling faham tentang Al-Quran. Betul kata Pak Bupati tadi. Bahkan pendiri pesantren di Gontor, Jawa Timur itu, Pak, belajar agamanya itu ke Tawali Padang Panjang itu. Orang Jawa beraja ke Nagariawa itu dulu. Tidakkah kita rindu kebangkitan Minangkabau? Maka tidak ada cara bangkit orang Minangkabau kok selain dari surau kita memulainya. Nonsen kalau tidak dari surau. Kalau ingin negeri yang madani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kampung halamannya. Bayangkan Ibu, Nabi Muhammad SAW hijrah dari kampung halamannya karena apa? Karena orang kampungnya tidak menerima dakwah Rasulullah. Karena apa? Lebih berpegang teguh kepada adat tradisi nenek moyang yang jahiliyah. Hingga Nabi Muhammad SAW lari dari kampungnya untuk menyelamatkan agama. Hijrah ke Madinah, ke kampung orang lain. Dan awal hijrah ke Madinah, apa yang dibangun Rasulullah? Rumahnya, kantornya, lapaunya, apa? Masjid. Rasulullah lebih mengutamakan masjid daripada rumahnya sendiri. Di masjidlah Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Di masjidlah Rasulullah membina para pemuda hingga Islam bisa menguasai sepertiga dunia, ma'asyiral muslimin. Masjid di masa Rasulullah indak batonggak bantu aku. Masjid di masa Rasulullah indak batok bantu kini ke. Masjid di masa Rasulullah indak balantai bantu kini ke. Kok masjid tua. Kini musajid nan banyak gini pakai AC, pakai marmer, pakai iko, pakai karpet yang tabah segala macam, cukui. Rami musajidnya Baitu juo. Saya sampaikan hadis Rasulullah dari Thauban. Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail, wa min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum kathir walakinnakum kagutha'is sayl. Wa la yanza'anna Allah min suduri aduikumul mahabata minkum wa la yadhifanna Allah fi qulubikumul wahan. Faqala qail wa mal wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Ahmad wa Baihaqi. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Rasulullah bersabda yang artinya akan datang suatu masa nanti kita umat Islam akan diperebutkan, akan diperangi, akan dimusnahkan, akan difitnah oleh berbagai kalangan orang yang membenci Islam, termasuk orang yang munafik, berkedok Islam tapi mereka benci pada Islam. Mereka berebutan untuk menghancurkan umat Islam dari segala arah. Seperti orang lapar memperebutkan makanan. Contoh ini ada hidangan Bapak Ibu sekalian. 5 potong roti dihadapkan ke depan orang yang banyak, yang lapar. Kira-kira bagaimana bentuk roti ini? Mereka akan berebutan sampai hancur berserakan roti-roti ini. Begitulah nanti nasib umat Islam, kata Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Lantas sahabat ada yang bertanya, apakah ketika itu kita minoritas ya Rasulullah? Apakah kita umat Islam jumlahnya minoritas sampai mereka tertindas? Apa kata Rasulullah? Oh, bahkan kalian mayoritas. Kalian mayoritas umat yang terbanyak. Tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air yang tak punya kekuatan. Nampaknya banyak, tak punya mental pejuang. Banyak tapi hina,
banyak diatur oleh orang minoritas. Bahkan ketika itu kalian mayoritas, kata Rasulullah. Dan Rasulullah menegaskan, wala yanza'annallahu min suduri aduikumul mahabata minkum. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Allah mencabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Bukan mereka hebat persenjataannya. Jadi mohon maaf Pak, jangan takut sama Amerika, jangan takut sama Cina. Walau mereka punya nuklir, walau mereka punya persenjataan apa saja, ingat, kita ada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sejarahnya peperangan Islam dikalahkan oleh orang kafir, enggak ada sejarahnya. Tapi dulu ya, dulu. Lihat dalam ayat Al-Quran, bahkan Allah mengutus para malaikat di tengah-tengah barisan kaum muslimin. Terus apa yang ditakuti oleh orang Islam? Malaikat bersama kita ikut berperang. Bodoh amat kita takut sama Amerika. Bodoh amat takut sama Cina. Para jamaah sekalian mati Allah. Penggalan ayat hadis tadi, mari kita telusuri. Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian umat Islam. Dan Allah tunjukkan makar orang-orang kafir. Goldamir namanya, seorang tokoh Yahudi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi itu Pak. Mohon maaf Pak tentara, Pak polisi, walau banyak tentara di Indonesia ini, banyak polisi, orang kafir nggak takut. Orang kafir nggak takut, walau tentaranya Islam, polisinya Islam yang banyak, nggak takut mereka. Selagi masjid-masjid kita di waktu subuh tak seramai seperti waktu sholat Jumat. Ini PR Pak polisi, ini PR Pak TNI, ini PR kita semuanya. Apa upaya kita membaliakan pemuda? Apa upaya membaliakan kaum muslimin? Babaliak ke surau. Alhamdulillah kerjasama kita sebenarnya Pak, dalam satu barisan TNI, Polri, masyarakat yang muslim. Ingat, yang membuat kita mulia bukan NKRI, yang membuat kita mulia bukan Minangkabau, yang membuat kita mulia Islam. La ilaha illallah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Pertanyaannya, banggakah kita hari ini menjadi Islam? Kamu apa itu janggutan sok ke Arab-Araban? Apa itu jubah sok Arab-Araban? Apa itu jilbab macam ninja? Malu. Kita dibuat malu. Kamu pemuda ke masjid nanti cepat tua. Makanya banyak pemuda malu ke masjid, nunggu gaek, nunggu pensiun baru kamu saji, enggak tahu diuntuang. Lata campak di dinas baru kamu saji. Baba lihat ke surau waangnya gaek. Mohon maaf Pak, muda dulu kamah. Nih pemuda-pemuda nih, kalian sarjana S1, S2, S3, orang kafir nggak takut. Yang koruptor di negeri ini sarjana atau pengangguran? Yang koruptor di negeri ini sarjana atau taman SD? Jangan bangga dengan sarjana, mohon maaf. Di Pariaman tempat saya ada sekolah perguruan tinggi STIB namanya. Pernah dengar? Apa itu namanya? Sekolah tinggi ilmu baru. Jadi jangan sepele jo baru Pariaman. Baru Pariaman baa bantuannya sarjana tuh. Tapi baru Pariaman tidak pernah ke surau. Baru Pariaman tidak pandai baca Quran. Baru Pariaman dan batino tidak ada berjilbab, itu baru. Jadi jangan bangga mana kalau sarjana tidak tahu sembahyang, baru. Jangan bangga mana sarjana padusi berjilbab waktu kuliah ajanya. Baik ke pasar berjilbab, baik baralek berjilbab, baik ke kafe berjilbab, penyapu halaman surah pontong laki ini pakainya.
Semestinya ndak ada padusi Minangkabau yang ndak berjilbab dah. Sejak keluar awal darah haidnya, sejak saat itulah wanita Minangkabau wajib berjilbab. Pertanyaannya, adakah wanita di daerah ini yang keluar rumah tidak pakai jilbab? Ada nak? Tanya jo Pak Jatuh, agama kau. Agamanya. Semestinya di Minangkabau kau tidak ada padusi yang tidak berjilbab. Kalau yo sesuai jo falsafah, adik basani jo sarak basani jo kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Adik-adik mahasiswi, kalian berjilbab karena untuk fashion atau karena untuk Allah? Coba sebutkan suratnya, ayat berapa, surat berapa. Yang tahu 2 juta cash hadiahnya dari Pak Bupati. Pak Bupati nggak datang ya? Coba, ada yang tahu? Surat apa, ayat apa yang memberitakan wanita wajib berjilbab? Semestinya wanita Minangkabau harus tahu. Bundo Kanduang harus tahu. Kok Bundo Kanduang yang baradai? Dan balagak Bundo Kanduang kalau cuma pakai topi bersaluk-saluk bentuk kabau tuh, kabau batuyunya. Tapi kabau ndak tahu jo syariat, Bapak Ibu sekalian. Ada yang tahu adik-adik? Mahasiswi? Mahasiswi bukan yang depan itu? Bukan? Warga sini? Nah coba, surat apa, ayat berapa? An-Nur 31. Kurang tepat. Itu tentang kewajiban berkerudung dan siapa laki-laki yang boleh melihat aurat wanita. Kalimat jilbab itu, ya ayyuhalladzina amanu, ya, qul li azwajikum wa banatikum wa lisa'il mu'minin ayudina zinatahunna. Hendaklah wahai Nabi katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Surat apa? Ayat? Nengok bocoran? Jujur? Enggak nengok bocoran? Jujur? Betul? Ya nih DP-nya bolu cek. Beko ke rumah Pak Bupati, minta 2 juta. Ya, kok diagi ya? Ya. Jadi semestinya orang Minang ini lebih tahu agama, lebih tahu syariat, lebih tahu Islam dibandingkan suku-suku yang lainnya. Semestinya begitu kalau mengikut falsafah tadi. Sebab orang Minangkabau adanya saja lahir lah baradai itu. Kenapa? Alun balih lah baradai itu. Ada orang Minang kalau lahir anaknya di hari ke-7 dipangan, dikikahkan, dicukur rambutnya, dibotak, ditimbang setimbang timbangan pera atau ameh, ditabalkan namanya di hari yang ke-7, ditahnik dengan kurma oleh ayahnya. Itu ada orang Minangkabau semestinya. Bukan lahir anak kok di bawah tempat tidur agiah banang, agiah guntiang, agiah ladiang, agiah pangku, agiah bawang putih, bawang merah, tomat, lado kan dipanganan anak tu kan diserabui supaya tak kena palasi. Itu ndak ada orang Minang tu, itu ada jahiliyah. Ada orang Minang lahir anak kok dia azan kok dikomat gai. Walau ulama mungkin berbeda pendapat. Kemudian orang tuanya mendoakan anaknya, u'idzuka untuk laki-laki, u'idzuki untuk perempuan, u'idzuka bi kalimatil hitamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli anin lamah. Itu adik Minangkabau semestinya begitu. Balik kepada pendapat tokoh Yahudi tadi. Jadi mohon maaf, saya nggak tahu nama Pak TNI, Pak Polri, ya, yang mewakili. Jadi seberapapun hebatnya persenjataan TNI Polri Indonesia, mohon maaf, bisa nggak ngalahkan corona, Pak?
Nggak bisa. Ya, kita dengan corona terusir dari masjid. Nggak ada dunia, bahkan Arab Saudi nggak bisa ngalahkan corona. Ka'bah tutup, nggak ada haji, nggak ada umrah. Dunia nggak bisa melawan corona. Corona itu ciptaan siapa? Allah. Maka Allah yang bisa memusnahkannya. Maka jangan jauh dari Allah, dekat kepada Allah. Itu kuncinya. Dan apa tempat yang paling layak untuk kita dekat kepada Allah? Masjid. Jadi Pak pemuda, tolong pahami ini. Orang Yahudi tadi mengatakan, kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Pertanyaannya, kapan masjid kita di waktu subuh ramai seperti sholat Jumat? Mohon maaf Pak, kalau Jumat penuh masjid ini Pak? Penuh. Subuh gimana? Satu sof penuh? Satu sof penuh? Dua sof? Penuh? Dua sof penuh. Pertanyaannya, sudah ada gereja sekitar sini belum? Gereja belum ada, jamaah lalangan. Kok orang sekitar kau aja ndak cukup masuk musajid panuah kah? Bapak Ibu sekalian, ini PR kita bersama. Bagaimana supaya waktu subuh masjid kita bisa ramai? Nih, kalau dapet KNPI yang memulainya kok. Buat gerakan subuh berjamaah untuk pemuda. Jadi Pak, ambo dalam sebuah negeri di Minangkabau kok. Bahkan sejak ambo lajang tahun 95, ambo majak murid-murid ambo lalok di surau. Ambo berikan program, salah satu program untuk KNPI. Paling tidak sebulan sekali buat gerakan mabit. Apa mabit itu? Malam Bina Iman dan Takwa. Anggota KNPI tidur di masjid, malam mingguan di masjid. Apa caranya? Tahsin tajwid, belajar baca Quran balik. Kemudian sholat tahajud jam 3 atau jam 4 malam. Ketiga, sholat subuh berjamaah. Keempat, mendengarkan tabligh akbar. Kelima, baru kita olahraga. Apa olahraganya? Mau touring kah? Mau sepeda santai? Mau jalan santai? Mau main volley? Mau main bola segala macam? Silahkan. Tapi diawali dengan kewajiban kepada Allah dulu. Ini program kalau mau saya tawarkan. Ya, insya Allah paling enggak sebulan sekali. Dari pemuda memulainya. Sebab apa? Kata Pak Bupati tadi, pemuda inilah yang kelak akan jadi presiden di negeri ini, betul kan? Pemudalah yang akan menjadi pemimpin TNI nanti, pemimpin Polri. Pemudalah yang akan menjadi seorang suami. Pemudalah yang akan menjadi seorang ayah. Kalau sejak muda nggak punya bekal ilmu agama, mau memimpin, bagaimana kita mau memimpin? Memimpin rumah tangga jaga becus, gimana mau memimpin negara kita? Dengan ini para jamaah sekalian, babaliak ka surau, bersama kita menggerakkannya. Babinsa kah namanya, Babin Kamtipmas kah namanya, Wali Nagari kah namanya, mohon maaf. Kok karajo samolah sadonya seluruh unsur. Ambo yakin kami di Bukit Tinggi buat gerakan subuh berjamaah seminggu sekali sejak 2017. Alhamdulillah pernah mencapai jamaah sampai 4 hingga 6.000 orang Pak jamaahnya Pak. Penuh 4 sampai 6.000 orang jamaahnya. Sholat tahajud saja tuh jam 3 malam tuh 800 orang pesertanya. Sholat tahajud jam 8 malam, jam 3 malam. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian rahmati oleh Allah. Yang pertama tadi, ukuran sebuah negeri kuat penduduknya, kuat imannya, ukurannya dari masjid. Lihat Turki hari ini itu dulu pernah berjaya di masa Khilafah Utsmaniyah, tapi sejak runtuhnya Turki Utsmani dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk yang berkedok Islam, ya, tapi darah Yahudi. Apa yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk?
merubah kumandang azan berbahasa Arab dengan bahasa Turki. Hati-hati. Kita belum ada rencana merubah bahasa azan dengan bahasa Turki, tapi ada orang yang takut mendengarkan seruan azan. Ada yang menyamakan 5 kali seruan azan sama dengan gonggongan anjing. Ada yang manusia ngomong begitu tuh, manusia terlaknat itu. Manusia terlaknat itu mengatakan menyamakan seruan azan dengan gonggongan anjing. Manusia terlaknat yang bicara itu. Hidup pula lagi tuh. Ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah. Maka kenapa khutbah saya, ceramah saya berapi-api? Karena sadarilah kita ini dalam kondisi perang. Perang apa? Memang kita nggak diperangi dengan senjata. Tetapi mereka memerangi kita dengan apa? Dengan cara berpikir kita. Sampai ada organisasi Islam terbesar buat pertemuan hanya untuk membahas apa? Jangan katakan kafir kepada orang di luar Islam. Loh, kalau nggak boleh katakan kafir, terus surah Al-Kafir mau diapain? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu Allah yang berfirman. Nggak kurang ajar tuh organisasi itu tuh. Allah menegaskan orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul, atau beriman kepada Allah tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul, kafir dia. Mau tersinggung mau enggak, emang gua pikirin. Itu firman Allah. Ani, akhirnya Islam mau dirubah-rubah bertahap demi bertahap, kita nggak sadar. Coba renungilah Pak, apa betul di Indonesia ini teroris cuma orang Islam? Apa betul orang Islam itu teroris? Apa betul orang yang berjenggot itu teroris? Kenapa kok kita dituduh teroris? Kita mayoritas kita dituduh teroris. Seakan-akan ustaz-ustaz jahat, radikal, ditangkap, dipenjara. Coba jujur kita. Betulkah umat Islam biang kerok di negeri ini? Bahkan pendeta mengakui, Pak, lihat yang viral itu, pendeta mengakui apa? Syukur di negeri ini yang mayoritas beragama Islam. Kalau enggak, LGBT sudah disahkan di negeri ini. Bayangkan, negeri ini ditekan oleh PBB, Amerika dan negara-negara yang lainnya untuk mengesahkan undang-undang LGBT. Laki-laki boleh kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan. Mau dilegalkan undang-undangnya. Kalau terjadi itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walau banyak tokoh-tokoh Islam munafik di negeri ini yang mendukung LGBT, coba bayangkan. Demi alasan hak azazi manusia. Coba bayangkan. Mohon maaf Pak, anjing jantan ada kawin dengan jantan enggak? Babi betina ada kawin dengan betina enggak? Anjing saja enggak buat. Coba bayangkan. Kok manusia mau buat, lebih hina pada anjing lagi. Nah, para jamaah sekalian rahmati oleh Allah. Jadi tidak ada ceritanya orang Islam yang sholat di lotakana. Kemudian Sarak mengato, bak kecek falsafah orang Minang dulu. Di rumah gadang ada 9 kamar. Ya Pak? Rata-rata kamar itu untuk anak padusi. Tidak ada anak laki-laki. Di mana tapi anak laki-laki? Di surau. Makanya ada film Silek dan Surau. Ya. Dah, ancak nonton film itu. Ya. Film Buya Hamka sudah ada. Rame-rame nonton film Buya Hamka. Gimana perjuangan Buya Hamka? Para jamaah sekalian. Pertanyaannya, kok iyo laki-laki Minangkabau orang yang baradai Sarak mengatur adik memakai ambo, mohon maaf kepada panitia mau bapasan kok dapat ada meja cek lain untuk membacakan Quran terjemahan. Ada Quran terjemahan kini? Ada enggak di musaji awak Quran terjemahan?
Bisa mau minta 2 botol lah itu untuk apa? Untuk ilustrasi. Kondak botol ini aqua gelas pun boleh 2 lagi. Saya minta tolong ya, dibacakan ya. Buka surat An-Nisa ayat 102. An-Nisa. Ya. Ada cek le, Pak. Kenapa? Karena bukan airnya yang perlu. Ya. An-Nisa 102. Di atas ini kan ada halaman nomor suratnya. Ada artinya. Udah, okay. Kita dengar dulu. Ada basani jo sara basani jo kitabullah, ko kitabullah. 102. Ya, 102. Apa kata syarat dari kitabullah? Menyebutkan tentang solat berjamaah. Walau ulama berbeda pendapat, ingat, ulama bukan nabi. Bisa benar, bisa salah. Tapi Al-Quran bisa salah. Ya, kita dengarkan terjemahannya. Ada mic lain? Atau ini pakai apa? Terjemahannya aja langsung. Dan apabila engkau Muhammad, ya, tunggu. Tadi diajak Allah bicara, dan apabila engkau Muhammad, yang diajak bicara itu Nabi Muhammad. Lanjut. Berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Ya, sholat Muhammad, kau sholat berserta sahabat-sahabatmu sembari menyandang senjata. Sholat menyandang senjata itu sholat di mana? Di medan perang. Di medan perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima perintah sholat Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah walau dalam kondisi perang sekalipun. Sia ngecek buya tuangku tidak wajib sholat berjamaah. Sianya dibandingkan Rasulullah. Kok ada tuangku buya acok nak nampak solat berjamaah, jangan pakai buang kalawi jo tabui piaman tu. Lanjut. Kemudian apabila mereka yang sholat telah sujud menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat. Ya, ilustrasinya begini. Ini umpama imam. Ya. Ini makmum saf yang pertama dengan menyandang senjata. Makmum saf yang kedua dengan menyandang senjata. Tentunya ada beberapa orang ya. Ini imam. Sembari menyandang senjata, sholat tetapi tetap siap siaga di medan perang. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, umpama ruku, Allahu Akbar. Makmum saf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum saf kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga sembari menyandang senjata. Imam sujud, Allahu Akbar. Makmum ni sujud, Allahu Akbar. Tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Sampai imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Semuanya mundur ke belakang. Makmum yang tadi siap siaga maju ke depan. Bergantian. Makmum yang maju ke depan tadi menyempurnakan 1 rakaat, Allahu Akbar. Ini yang mundur siap siaga sembari menyandang senjata. Imam berdiri menunggu sembari siap siaga menunggu mereka ini menyempurnakan 1 rakaat. Imam berdiri menunggu sampai bangkit makmum ini ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, baru dimulai rakaat yang kedua. Pak, di medan perang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sanjung-sanjung, yang kita idolakan, di medan perang apa taruhannya sholat? Nyawa taruhannya. Di medan perang bawa karpet?
Di medan perang ada atapnya. Di medan perang pakai kipas angin, pakai AC. Di medan perang data tanahnya boleh jadi di bebatuan, di rerumputan, di pasir, di bukit, di gunung, pinggir sungai, pinggir laut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang dijamin masuk surga tetap mengerjakan solat berjamaah. Buya hari ini, tuanku hari ini, alim ulama hari ini masih bermalas-malasan berjamaah. Siapa mereka dibandingkan Rasulullah? Dan kita laki-laki Minangkabau siapa? Di medan perang Nabi tetap mengerjakan solat berjamaah. Laki-laki Minangkabau, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, datua-datua, lai tibo solat berjamaah ke masjid 5 waktu. Jangan gadang otak jo le. Jangan gadang otak balagak mengaku orang Minang. Pangi cua. Ini yang saya kritisi. Satu baru tentang solat. Jadi semestinya tidak ada orang Minang yang solat kapan maunya. Tidak ada laki-laki Minangkabau yang malas datang ke masjid. Masih ayat yang tadi? Lanjutkan. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapatkan sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Ya, jadi ada rukhsah keringanan bagi laki-laki untuk tidak mendatangi salat berjamaah. Dalam ayat ini ada dua, walaupun banyak rukhsah yang lainnya. Di antaranya karena hujan atau karena sakit. Kalau memang karena hujan lebat, badai, boleh nak ke masjid. Hari ini apa mau alasan kita nggak hujan? Oh hujan, payung ada, mantel lain, Auto Pajero lain, Auto Avanza lain, Auto Innova lain. Pai ke Padang talok, pai ke Kantua talok. Walau hujan, pai ke Musaji baan dak talok. Alasan awak lain. Satu, walau itu rukhsah karena hujan. Yang kedua karena sakit. Caliak lo sakitnya dulu. Dah, Pak, banak Musaji Pak. Sakit Ustaz. Sakit atuh. Sakit panu Ustaz. Sakit panu nak mesti hitungan tu dah. Panu penjelasan. Adolan yang lain. Pak, nak Musaji Pak. Sakit. Lain lu jawab sakit. Pak apa kok bantuan lu jawab? Sakit hati macam pengurus nang kini. Adalah pengurus lama sakit hati dia pengurus baru. Itu orang sakit utak namanya itu. Banyak pengurus lama bantu ada tu. Merasa bajaso, ndak adu ambo usaji ko ndak kan duit usaji ko do. Ambo yang memperjuangkan usaji ko do. Diganti pengurus mau PUP mengamuaknya. Baganyinya ndak namu ke surau lah ya. Tu sakit utak. Menunjukkan bukan karena Allahnya ke surau. Allah tunjukkan bukan karena Allahnya. Jadi kalau sakit hati tidak ada urusannya tu. Tetap awak ke musaji. Rumah kau rumah Allah. Musaji kau bukan milik pengurus. Musaji kau bukan milik yang punya tanah wakaf. Musaji kau milik Allah. Tuh tentang solat berjamaah. Di medan perang Nabi tetap mengerjakan solat berjamaah. Kemudian surat Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, hukumnya tunaikan zakat, hukumnya warka'u ma'ar raki'in. Apa maksudnya? Ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya? Salat berjamaah wajib bagi para laki-laki, tidak bagi para wanita.
Maka Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat laki-laki di masjid, sebaik-baik sholat wanita di rumah. Kalau wanita meminta keringanan, meminta izin untuk sholat di masjid, jangan dihalangi asalkan terhindar daripada fitnah. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Ada datua suku sholat di rumah, datua solehah. Nah, ada orang mengecek ceramah bu kareh, Ustadz Erwin kok kareh ceramahnya. Nah, coba buka surat 1 Sabananya yang kareh itu sia yang kareh sabananya. Surat 7 Al-A'raf 179. Ya, terjemahnya ya baca. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jaleh terdengar tadi Bapak Ibu sekalian. Pemuda-pemudi, mohon maaf, jangan sibuk dengan handphonenya sendiri masing-masing ya, dengar kaji. Kecuali buka ayat Quran. Jangan gilo di handphone awak kini. Di musaji kau simpan handphone untuk urusan dunia. Kecuali untuk urusan kajian kita ini. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Mari renungkan artinya. Mungkin banyak orang sudah membaca ayat ini, tapi paham enggak artinya? Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam, kata Allah, banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan, memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut meninggalkan solat. Mereka punya hati, tidak ada rasa takut meninggalkan solat berjamaah. Mereka punya hati, tidak ada takut membuka auratnya. Mereka punya hati, tidak ada takut berjudi. Mereka punya hati, tidak ada takut berzina. Tidak ada takwi ke Allah. Walam ayunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini mohon maaf, adik-adik mahasiswa, ada yang dari Padang. Ini mahasiswa dari mana? Padang, kampus mana? Bung Hatta. Berarti gempa 2009 lah gadang lah. Letak kanan. Gampo 2009. Bantu kota Padang. Bantu Hiroshima. Yang Hotel Ambacang data sampai kampus di Matu Gajah Mada tuh Ganesha ya sedang bimbel dimpi bangunan Patamuan Pariaman 3 kampung di Banam di Allah muju alhamdulillah jule itu ndak ada tsunami muju alhamdulillah muju aja itu. Di Aceh gempa bumi tambah tsunami. Habis data Aceh tuh. Nagari Serami Makkah kecil orang. Donggala Palu Sulawesi gempa bumi, tsunami, likuifaksi, tanah berjalan. Adakah awak mengambil pelajaran daripada itu? Ketika gampo siang awak sabui, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampun
ya Allah, ya Allah. Allah basabui ketiga gampo. Habis gampo, kan ancak kau dapat tiap hari gampo na. Dia takkan nawak jo Allah taruh. Kau dapat tiap hari gampo awak ndaknya. Dia tasabui nama Allah taruh. Tuh. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang yang punya hati tidak ada takut kepada Allah, punya mata tidak ambil pelajaran, punya telinga tidak mendengarkan. Mendengarkan maknanya apa? Lain mandangah tapi tidak masuk dalam hati. Masuk telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri masih mending tuh bu. Aduh lalunya kok tidak masuk telinga kanan, keluar balik depan kanan lihat. Tak sumbek telinga tu. Lah menengah kaji tidak ada jo perubahan lain. Lah menengah kaji tidak ada jo perubahan lain. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dan hina daripada binatang lagi. Mohon maaf, kalau ada orang Minang masih solat bolong-bolong jolai, menurut ayat kau sama jo apa kau? Hah? Binatang, buruk atau binatang lain. Kau ada orang Minang solat bila takana binatang. Kau ada anak daru Jomara Pulai waktu baralik ndak sembayang, mana pulai binatang anak daru binatang. Kaci orang kasar kaji ambo. Iya kasar pak. Hah? Firman surat apa tadi itu? Ayat mana? Cuci lihat. Kau itu Quran kau? Asli Quran kau? Hah? Asli Quran kau? Yang menyebut binatang tadi siapa? Allah atau ambo? Allah yang menyebut jangan berang kambo. Kok berang kamu ambil Quran kau, bakal Quran kau. Ya? Di samuan jo binatang ternak jo dan amuah wak. Binatang ternak tu akabau di ternak orang dak. Jawi ternak orang dak. Lain amuah wak samuan gitu. Jadi kalau ada minantua pejabatnya sumbayang milu takana pejabat binatang. Minantua wa S1, S2, S-teler solat bila takana S-teler binatang. Akan dipanggaan, ganteng, handsome, pretty woman. Oh my God. Banyak mantan-mantan korbannya. Mantan kamu berapa? Mantan. Ya Allah. Dek, pacaran tuh haram. Sarjana lagi pacaran jole. Samu jo binatang tadi kata Rasulullah tadi. Belaga orang Minang tak tahu adai mengatur haram. Kata Rasulullah, berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga adalah setan. Oh pacaran kok, astagfirullah dek, astagfirullah jantung bang berdebar-debar dek, astagfirullah dek. Minta izinnya dek, astagfirullah, oh mulusnya, astagfirullah, mulus sekali ya dek. Assalamualaikum dek, udah tahajud, dek, udah sholat, dek, udah baca Quran, gombal. Kawan kampus sebelahnya di padiannya lalu, cewek ini jagoannya. Kawan satu kos ini padiannya lalu dah. Cewek ini dinyainnya sesuatu. Kan? Gombal. Kalau ada yang menikah dari pacaran, memang jodohnya kata Rasulullah, laki-laki pezina untuk perempuan pezina, cocok tuh. Lalu nikah, prawedding itu artinya prawedding. Hah? Sudah nikah atau belum? Nikah belum lah, pegang-pegangan pacu-pacu, foto-foto. Tak tahu diuntuang. Mengaku orang Minang tuh budaya orang Kapia ditiru, budaya orang Kapia batiru, prawedding itu budaya orang Kapia. Mengaku orang Baradai itu. Bandak sok mau mencari bentuk itu. Semestinya orang Minang kok dicontoh bagi orang Islam yang lainnya. Orang Minang kok dicontoh bagi orang Islam yang lainnya.
Mohon maaf, induk haji, bapak Pak Haji, anak beralik bantu orang kapi ya. Sumbayang ndak guna haji itu doh, kena rako tempeknya tu. Rela nyo anak nyo beralik ndak solat. Baalai. Tu baik, baalai. Lain namuah disamuan awak jo binatang. Binatang ternak, kabau, lain namuah nak. Kini dengar dia surat yang sama ayat 176. Dan sekiranya kami menghendaki saya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalalnya. Seperti apa tadi? Seperti anjing. Seperti anjing. Maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalalnya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu biarkannya ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. De ayat ko amo dapat penghargaan di Kampuang. Surah apa tadi? Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 176. Walau syi'na larafa'na biha walakinna aghlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi. Kalaulah kami menghendaki, kata Allah, kalau kami mau, kami tinggikan derajat manusia ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamanya seperti anjing, kata Allah. Ada jamaah ambo suruh baca tadi, kasih jamaah, maka perumpamanya seperti wawau. Ambo tanya, Pak, antum tulis apa, Pak? Anjing. Kok dibaca wawau? Kasabana. Kata anjing dalam Al-Quran itu kasa, kecil. Kasakah firman Allah? Kok kitab apa kok? Kitab suci. Tidak ada kitab yang lebih suci daripada firman Allah. Tidak ada perkataan yang lebih suci daripada perkataan Allah. Allah sebut anjing kepada orang yang waktunya habis untuk dunia dan memiliki hawa nafsunya rendah. Famathaluhu kamathalil kalbi, kata Allah. Perumpamaan mereka seperti anjing. Dek barale tinggal sembahyang samojo. Dek basuntiang tinggal sembahyang samojo. Dek 17 Agustus tinggal sembahyang samojo. Yang manjek pindang rami, yang mau urgen tunggal rami, sembahyang indah samojo. Balik. Syarat mengatur wajib sholat, syarat mengatur wajib berjamaah bagi para laki-laki. Kau sudah mengaji, kau ndak jauh berubah lagi. Besok subuh indak jauh kamu saji lagi pilih kau jadi kabau atau kau jadi celek kau. Yang nak tiba berarti anjing. Yang nak kamu saji kau subuh anjing tu. Bukan ndak tahu, orang tu tahu. Tinggal pilih kau jadi anjing atau kau jadi kabau. Kau bukan ambo yang ngecek, Pak. Mohon maaf, jangan kecek ambo kasar. Okey, ambo rubah frustrasinya. Maka perumpamannya seperti anjing. Ya. Jadi kalau nanti ada yang sholat subuh, ada yang enggak sholat, itu sama dengan anjing. Ya. Kalau ada datua-datua, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, ndak kamu saji, itu nenek mama anjing. Kok datua-datua, enak kamu saji, datua anjing. Ya. Kok ada bundokan duang berjilbab waktu barale menyapu halaman ndak berjilbab, anak gading ndak berjilbab waktu kamu saji ke kampus musaji kamu berjilbab, lapis dari itu ndak berjilbab. Ini bundokan duang anjing.
sudah nih pacaran juga lagi. Anjing kamu. Anjing. Anjing sarjana juga ya. Anjing. Kasar ya. Bila lo kesadar lain kalau bantu tu gaji. Awak lah Islam 7 keturunan tak tahu juga awak lain. Makanya Pak mohon maaf kok dapat sudah tabligh al-barqah. Pemuda-pemuda setiap ada wirid datanglah ke masjid kau nak jadi pemuda anjing sudah kau ni. Tampang lagi gagah, bisnis lagi sukses, sumbayang indah, musiji indah, sama juan jiang, artinya ni. Makanya bu jangan salah pilih berminantu juan jiang. Kalau ke berminantu ibu jangan tanya di mana kerajo, bara gaji. Emang ibu inspektorat? Batanya ke minantu di mana kerajo, bara gaji. Tanya ke calon minantu tu le pandai sumbayang, le pandai mengaji. Pandai ibu, cubalah kok iyo. Kacamata mu tinggal. Balian kacamatanya cocok dinyo. Suruh baca. Tabi palu itu kalimat di menantu tu. Solat malaki dape apel ke rumah pacar basubok calon mintuo. Bu bisa pinjam sarung bu mau solat. Wih gayanya pinjam sarung mau solat. Lah dape bah biru muka anak tu puak mama saya lah. Prawedding tak tanggung foto gadang di rumah tu, foto prawedding. Sabulan bercerai hilang foto tu. Agak dipanggaan. Jadi ibu kalau ingin cari minantu di musaji waktu subuh. Sia yang rajin datang ke musaji waktu subuh ambil jadi minantu walau umurnya 60 tahun. Lu kok galak? Kok cemee nampaknya? Sebab dan banyak kasuro yang 60 kata yang banyak yang pemuda-pemuda banyak. Hai pemuda, mana yang rutin ke masjid waktu subuh? Ambo yakin minantu ibu yang 60 tu tidak akan selingkuh lagi. Tak percaya cuba cek. Mati lah apa kok di mana? Celak subuh besok. Ambo yakin menantu ibu yang 60 tu tidak akan selingkuh. Setia ke bininya, kamar-kamar di paciknya anak ibu tu. Batu capek benar kopi aku jatuh juga. Nah, jadi tinggal pilih. Benarkah kita orang mulia? Benarkah kita orang Minang ini lebih mulia daripada suku yang lain? Hingga banyak ibu-ibu kalau anaknya kekawin, jangan nikah ke orang Jawa, jangan nikah ke orang Batak, jangan nikah ke orang apa segala macam. Emang orang Minang kebenaran yang paling hebat? Orang Minang kebenaran paling santiang di dunia kok. Awak hebat bukan Minang awak. Awak hebat dek takwa awak. Nah sudah kaji kau? Mudah-mudahan kita hadir kini kau orang Minang sejati. Mudah-mudahan kita yang hadir kini kau laki-laki sejati. Laki-laki sejati itu bukan rokoknya Haji Samsu. Laki-laki sejati itu bukan minumannya Extra Jos. Laki-laki sejati itu bukan yang bisa mengangkat berpuluh-puluh kilo. Laki-laki sejati yang bisa mengangkat kelopak mata ini di waktu subuh dan melangkahkan kaki ke masjid demi membuktikan cintanya kepada Allah. Hidup matiku hanya untukmu ya Allah, bukan untuk si dia. Kondak, aku tercipta hanya untukmu. Hidupku hampa tanpa dirimu. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau ku lewati. Untuk pacarnya tidak tangguang-tangguang, untuk cari pitih tidak tangguang-tangguang, ke surau terlewati. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi konsep pemuda. Fa khalafa min ba'di khalfun adau salawat ta'usyawah fa sawfa yalquna ghayya kata Allah surat Maryam ayat 59.
Maka akan datanglah generasi yang buruk, yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka kunci kesuksesan seorang pemuda, kunci kesuksesan seorang hamba adalah dia menjaga sholatnya agar tidak menjadi fawailul lil musallin. Ada orang yang sholat tapi celaka, kata Allah. Maka harapan ambo pada pihak sudah pemuda, mari babaliak ka surau. Yo sabana babaliak ka surau, baraja baliak ka surau, lalok di surau. Baik sekalian, semoga kiranya dengan peringatan ulang tahun 50 tahun KNPI ini benar-benar membawa perubahan, dan kita berharap niat tulus panitia dan KNPI untuk mengawali ulang tahun ini di usia yang 50 tahun, bukan usia muda lagi sebenarnya, sudah usia matang. Semoga benar-benar semua yang babaliak ka surau akan dicontohkan oleh pemuda-pemuda hari ini untuk bangkit ke depan memimpin negeri ini dengan keadilan, dengan kesejahteraan, dengan memuliakan undang-undang Allah Subhanahu wa taala.